Yang namanya olahraga kompetitif, menjelang dimulainya musim F1 terbaru dekat-dekat ini, musim 2021 dimulai dengan ketegangan tinggi. Hamilton bertekad mempertahankan dominasinya. Bagaimana kalau lo menghabiskan seluruh hidup lo untuk mengalahkan satu orang? Tapi setelah lo berhasil, lo justru pergi dan tidak pernah kembali. Kedengarannya seperti cerita film, namun hal tersebut benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan tokohnya bukan lain adalah Nico Rosberg. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang satu nama, Lewis Hamilton. Ironisnya, Hamilton bukan cuma rival, tapi juga teman sejak kecil. Mereka balapan bersama sejak go-kart, tumbuh dengan mimpi yang sama, yaitu menjadi juara dunia Formula One. Namun, ketika keduanya menjadi rekan satu tim di Mercedes pada tahun 2013, persahabatan itu berubah menjadi salah satu rivalitas paling intens dalam sejarah Formula One. Dengan mobil yang sama dan peluang yang sama, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Segalanya ditentukan oleh skill, mental, dan siapa yang lebih kuat menghadapi tekanan. Di tahun 2014 dan 2015, Hamilton membuktikan dirinya sebagai yang lebih unggul. Ia memenangkan 2 gelar juara dunia, sementara Rosberg harus puas menjadi runner-up. Bahkan orang mulai percaya bahwa Rosberg mungkin cukup cepat untuk menang balapan, tapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan Hamilton dalam perebutan gelar. Tapi tahun 2016 menjadi titik balik. Rosberg datang dengan mentalitas baru. Ia mengubah latihannya, fokusnya, bahkan cara hidupnya. Ia mendorong dirinya ke level yang belum pernah ia capai sebelumnya. Hasilnya, ia mulai menang secara konsisten dan memimpin klasemen. Untuk pertama kalinya, Hamilton berada di posisi mengejar. Musim itu menjadi pertarungan mental yang brutal. Setiap balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal ketahanan emosi dan konsistensi. Hingga akhirnya, semuanya ditentukan di balapan terakhir di Abu Dhabi. Hamilton memenangkan balapan tersebut, tapi Rosberg finish di posisi kedua dan itu sudah cukup. Dengan selisih hanya 5 poin, Nico Rosberg resmi menjadi juara dunia Formula One pada tahun 2016. Ia akhirnya berhasil mengalahkan rival terbesarnya, orang yang selama ini dianggap lebih kuat darinya. Ia telah mencapai mimpi yang ia kejar sejak kecil. Namun yang terjadi setelah itu justru lebih mengejutkan daripada kemenangan itu sendiri. Hanya 5 hari setelah memastikan gelar juara dunia, Rosberg mengumumkan bahwa dia pensiun dari Formula One. Dunia terkejut. Ia berada di puncak karirnya, berada di tim terbaik, dan masih memiliki peluang untuk menang lebih banyak. Tapi bagi Rosberg, perjuangan untuk mencapai titik itu telah menguras segalanya. Ia sendiri mengakui bahwa untuk mengalahkan Hamilton, ia harus memberikan 100% hidupnya. Tekanan yang ia rasakan sangat besar, dan ia tahu bahwa untuk tetap di level itu, dia harus terus mengorbankan segalanya. Pada akhirnya, Rosberg memilih pergi bukan karena ia tidak mampu bertarung lagi, tapi karena ia telah mencapai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Dia tidak ingin menunggu sampai dia mulai kalah. Dia ingin pensiun sebagai juara. Dia datang sebagai penantang, bertarung melawan yang terbaik, berhasil menang, dan kemudian pergi di puncak. Dan sampai hari ini, Nico Rosberg tetap menjadi satu-satunya rekan satu tim Lewis Hamilton di era dominasi Mercedes yang berhasil mengalahkannya dan memenangkan gelar dunia. Sebuah kisah tentang rivalitas, pengorbanan, dan keputusan paling berani. Kalau lo ada di posisi Rosberg setelah mengalahkan rival terbesar lo dan mencapai mimpi tertinggi lo, apakah lo akan terus maju? Atau lo juga bakal memilih pergi di puncak? Dalam sejarah Formula One, ada banyak juara dunia, tapi cuma sedikit yang rivalitasnya terasa seperti perang ideologi. Ini bukan soal siapa yang paling cepat. Ini soal melihat dua dunia saling bertabrakan di kecepatan 300 km per jam. Ayrton Senna melawan Alain Prost. Dan ketika mereka dipertemukan dalam satu tim di McLaren tahun 1989, dunia belum siap dengan ledakan yang akan terjadi. Di atas kertas, ini kombinasi sempurna. 2 pembalap terbaik, 1 mobil tercepat. Tapi di dalam garasi, suasananya seperti 2 raja dalam satu kerajaan. Sepanjang musim 1989, mereka silih berganti berdiri di podium. Kadang Senna P1, Prost P2, kadang Prost membalikan keadaan. Setiap champagne yang disemprotkan terasa seperti sindiran halus.
hingga semuanya memuncak di Japanese Grand Prix di Suzuka. Balapan penentuan gelar. Senna butuh menang. Ketika Senna mencoba menyelip di chicane, Prost menutup pintu. Tabrakan. Mobil berhenti. Prost keluar, merasa tugasnya selesai. Senna memaksa lanjut, finish pertama. Tapi kemudian didiskualifikasi. Tak ada podium untuknya. Gelar resmi jatuh ke Prost. Dari situ, hubungan mereka bukan lagi retak tapi hancur. Setahun kemudian, di tempat yang sama, Japanese Grand Prix, drama berubah jadi dendam. Lampu start padam, dan sebelum tikungan pertama selesai, keduanya sudah saling menghantam. DNF, tak ada podium untuk dua-duanya. Tapi secara poin, Senna mengunci gelar dunia. Dunia terbelah. Ada yang menyebutnya balas dendamnya setimpal, ada yang menyebutnya tindakan nekat tanpa etika. Konsekuensinya nyata. Hubungan personal mereka membeku. Politik F1 makin panas, dan federasi mulai mendapat tekanan besar untuk memperjelas batas agresivitas di lintasan. Lintasan ini bukan cuma mengubah karir mereka, tapi juga arah olahraga itu sendiri. Waktu berjalan, dan luka itu perlahan berubah bentuk. Prost sempat menjauh, lalu kembali pada 1993 bersama Williams dengan mobil paling dominan di grid. Musim itu grafiknya seperti drama. Prost sering berdiri di podium P1, tenang dan presisi, sementara Senna yang mobilnya tak sekuat itu tetap mampu mencuri kemenangan. Dan beberapa kali finish P2 atau P3 tepat di belakang rival lamanya. Setiap podium terasa seperti bab baru dari buku lama yang belum selesai. Lalu tibalah Australian GP, balapan terakhir dalam karir Prost. Hasil akhirnya simbolis, Senna P1, Prost P2. Untuk pertama kalinya setelah perang panjang itu, tak ada aura permusuhan. Senna bahkan menarik Prost naik ke anak tangga tertinggi podium bersamanya. Sebuah gestur sederhana, tapi berat maknanya. Seolah berkata, tanpa lo, gue nggak akan jadi seperti ini. Itu momen turun dari puncak konflik menuju kedewasaan. Prost pensiun sebagai juara dunia 4 kali, tapi cerita belum benar-benar selesai. Tahun 1994, di San Marino GP, tak ada duel, tak ada P1 atau P2. Hanya keheningan setelah kecelakaan fatal yang merenggut nyawa Senna. Dunia Formula One berubah selamanya. Regulasi keselamatan direvolusi, standar keamanan ditingkatkan, dan olahraga ini tak pernah sama lagi. Ironisnya, Senna saat itu mengendarai Williams, yaitu tim terakhirnya Prost. Dan dari semua orang, Prost termasuk yang paling terpukul. Dari kebencian lahir rasa hormat. Dari tabrakan lahir sejarah. Karena pada akhirnya, rival sejati bukanlah musuh yang ingin menjatuhkan lo, tapi orang yang memaksa lo melampaui batas diri sendiri. Dan mungkin itulah kenapa sampai hari ini, ketika kita bicara tentang Senna dan Prost, yang kita ingat bukan cuma siapa yang lebih sering berdiri di podium, tapi bagaimana mereka saling membentuk legenda satu sama lain. Kalau kita tarik benang merahnya, satu hal jadi jelas. Di Formula One, rivalitas itu bukan sekadar bumbu, namun dia adalah bahan bakarnya. Tanpa duel sengit seperti Max Verstappen versus Lewis Hamilton di 2021, tanpa perang dingin Fernando Alonso dan Lewis Hamilton di 2007, tanpa momen legendaris Michael Schumacher versus Mika Hakkinen, tanpa obsesi Nico Rosberg menaklukkan rival masa kecilnya, atau benturan filosofi Ayrton Senna dan Alain Prost. Formula One mungkin cuma soal angka dan statistik. Rivalitas memaksa pembalap keluar dari zona nyaman, bikin mereka berkembang, bahkan kadang hancur. Tapi justru dari tekanan itulah legenda lahir. Karena yang kita ingat bukan cuma gelar dunia. Kita ingat tatapan tegang di Parc Fermé, radio penuh emosi, overtake nekat, dan balapan terakhir yang menentukan segalanya. Rival sejati bukan musuh, tapi cermin. Batas seberapa jauh lo bisa melampaui diri sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, dari semua rivalitas itu, mana yang paling layak masuk nominasi rivalitas paling berpengaruh dalam sejarah Formula One? Dan kalau musim baru melahirkan duel baru, siapa yang siap jadi legenda berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan next video, kita bahas apa lagi nih? Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau lo belum, dan share video ini ke temen lo yang suka Charles Leclerc.